Aku mau mulai dengan satu kalimat penting. Takut kehilangan itu nggak sama dengan cinta. Why? Kelihatannya tuh mungkin mirip ya. Rasanya sama-sama dalam, sama-sama bikin deg-degan nih ya. Tapi satu bikin kamu ngerasa aman, satunya bikin kamu kayak orang waspada atau siaga, kayak eh, waspada gitu ya. Dari banyak dari kita itu baru sadar bedanya setelah capek sama hubungannya. Jadi, ya aku harus ngomong. Aku mau mulai sama satu kalimat jujur. Takut kehilangan itu bukan cinta. Kenapa? Kelihatannya tuh mungkin mirip ya. Sama-sama dalam, sama-sama bikin deg-degan. Tapi satunya bikin kamu ngerasa aman, satunya bikin kamu waspada. Beda ya. Dan banyak dari kita itu yang baru sadar waktu udah capek sama hubungannya. So, welcome back to Little Crude Nose. Hari ini kita bakal ngomongin soal kenapa kita selalu takut kehilangan, terutama in relationship ya. Takut kehilangan itu bukan cinta, guys. Bukan cinta. Takut kehilangan itu tidak sama dengan cinta. Kalau kamu ngerasa relate sama ini, mungkin video ini buat kamu ya. Aku cuma mau kalian nginget satu hal dari uh, yang aku bilang hari ini. Mungkin juga videoku yang sebelumnya, rasa aku yang kurang itu sering bikin kita ngerasa takut ditinggal. Aku kurang, itu bikin kita ngerasa sering atau mikir takut ditinggal. Dan rasa takut ditinggal itu sering nyamar jadi cinta. Love. But love, menurut Minmoy, kalau cinta nggak takut kehilangan. Orang yang takut kehilangan itu biasanya kelihatan seperti pasangan yang ideal. Ideal lover, ideal couple. Ya, kamu selalu ngalah, kamu selalu mikirin perasaannya dia, selalu takut salah. Karena bukan karena kamu nggak punya pendirian, tapi karena yang ada di kepalamu adalah kalau aku berubah, nanti dia pergi. Kalau aku berubah, nanti dia ninggalin aku. Dan pelan-pelan kamu tuh jadi apa ya? Kamu nggak mau jadi dirimu sendiri. Kamu berhenti being yourself dan mulai jadi versi dimana yang diterima sama partnermu. Sampai sini, semoga kalian ini ya ngerasa relate juga. Kalau kalian ngerasa takut kehilangan, kalian itu nggak jadi diri sendiri dalam hubungan itu, tapi kalian jadi versi yang diterima, yang sesuai dengan yang diinginkan sama partnermu. Dan kalau seperti ini terus pasti lama-lama ya ngerasa capek gitu loh. Kalau kamu pernah di posisi ini atau masih di posisi ini, Minmo mau bilang dengan jelas kalau kalian itu nggak lebay, bukan terlalu sensitif juga, tapi kalian itu cuma takut kehilangan koneksi, kehilangan seseorang gitu ya, yang mungkin dulu atau kalian juga pernah punya pengalaman kehilangan seseorang, kehilangan koneksi yang pernah hilang tanpa peringatan. Jadi kayak mereka tiba-tiba ninggalin kalian, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ninggalin. Mungkin pernah ngerasain seperti itu juga bikin kalian sama mungkin relationship yang sekarang itu jadi lebih waspada. Rasa takut itu nggak muncul secara tiba-tiba. Itu biasanya ada past experience yang bikin kalian ngerasa seperti itu. Kalau kalian tahu John Bowlby, dia kayak ahli di attachment theory, itu dia bilang early attachment experience shape how we relate to others later in life. Pengalaman keterikatan di awal hidup. Jadi
keterikatan yang terjadi di awal-awal di kehidupan kita itu yang membentuk cara kita tuh berrelasi di masa depan. Kalau kita sebelumnya pernah kehilangan, pernah ditinggal tiba-tiba, tidak pamitan, tidak ngomong apa-apa, tiba-tiba ditinggal, atau dia pergi, itu akan bikin kalian setelahnya itu akan ngerasa takut, takut untuk mengalami hal yang sama. Kalau dulu pernah diperjuangin, berjuang untuk diperhatiin, pernah berjuang harus jadi baik dulu baru diterima, atau terbiasa ditinggal, itu wajar. Kalian ngerasa takut ditinggal. Makanya kalau kalian sekarang mencintai atau love your partner, tapi ada ngerasa takut ditinggal, itu wajar. Karena kalian pernah mengalami hal-hal yang I know it's not comfortable ya, nggak enak banget, sakit banget pasti ya. Tapi coba jujur sama diri sendiri sekarang. Apakah kalian mencintai partner kalian atau kalian cuma takut sendirian? Karena ada bedanya antara ingin bareng, mau bersama, sama takut ditinggal. Harusnya cinta itu, kalau kalian benar-benar cinta, kamu benar-benar sayang sama dia, itu bikin kamu eh ceritanya nafasnya lega lah. Lega gitu. Takut kehilangan itu bikin kamu kayak orang narik nafas tiap hari. Kayak sesek gitu loh. Kalau benar-benar cinta pasti lega. Tapi kalau kalian karena takut, itu kalian sesek banget rasanya setiap hari. Dan hubungan yang kamu takut takut jadi diri sendiri itu sebenarnya bukan cinta, tapi mode mode survival, main Minecraft kah ini survival mode. Ini hidup loh guys, hidup kita jalani bener-bener relationship sama orang lain gitu ya. Masuk mau mode survival terus, jangan ya guys. Sekali lagi aku akan menyebutkan ahli favoritku, Brené Brown, si ahli tentang peneliti tentang vulnerability sama boundaries. Dia pernah bilang, love is not something we give or get, it is something we nurture. Cinta itu bukan sesuatu yang kita kejar untuk didapatkan, bukan sesuatu yang kita kejar atau kita dapatkan ya, tapi sesuatu yang kita rawat, dirawat, dipelihara. Cinta yang dirawat itu dirawat dengan rasa aman, kejujuran, dan batasan yang sehat. Itu bukan takut jadinya ya. Bukan takut ditinggal karena kamu berubah. Harusnya ketika itu kalian rawat dengan jujur, dengan aman, dan punya batas yang benar-benar, itu harusnya menghasilkan koneksi yang lebih dalam di antara kamu sama pasangan. Bukan takut kehilangan. Kalau sampai kalian ngerasa takut kehilangan, yang benar-benar kayak takut kehilangan banget, bukan karena takut kehilangan misalkan emang harus dipanggil Tuhan atau apa, tapi yang memang takut kehilangan karena takut sendiri, itu sesuatu yang harus dipikirkan kembali guys. Aku mau kalian jawab ini pelan-pelan ya, boleh tulis di komentar juga boleh ya. Kalau orang itu pergi, yang paling kamu takutkan itu kehilangan apa? Dia, orangnya, atau rasa berharga yang kamu dapat saat dia milih kamu? Saya ulangi ya. Kalau orang itu pergi, yang paling kalian takutkan itu kehilangan apa? Dianya atau rasa berharga yang kalian dapetin waktu dia milih kamu? Kadang yang kita pertahanin itu bukan orangnya. Jujur ya, jujur, jujur. Yang kita pertahanin itu bukan orangnya, tapi validasi yang orang itu kasih ke kita. Validasi yang dia berikan bahwa kita tuh layak dicintai. Jujur, jujur aja. Tapi kalau kalian takut kehilangan karena orangnya, good, congrats, bagus. Ya, jadi
ketika kita in relationship ya, kalian tuh nggak perlu effort banyak to be love, ya. Oke lah, kalau relationship kan give and take ya. Tapi kalau kalian sampai benar-benar setakut kehilangan itu, sama validasi, sama perlakuan dia yang bikin kita ngerasa love, yang bikin kita ngerasa kita tuh dicintai, itu kalian patut mempertimbangkan kembali sih. Kayak itu bikin sesek, bener-bener sesek, kayak kalian tuh hidup tuh kayak waspada, kayak aku kalau gini nanti nggak sesuai keinginannya, nanti dia ninggalin aku nggak ya, nanti ini nggak ya, nanti dia nggak sayang sama aku, nanti aku nggak dikasih pujian apa apa. Sesek, kalian harusnya in relationship tuh happy, lega, kalian ngerasa aman gitu loh. Masuk mau sesek setiap hari ya. That's for you to think ya. Dan di part selanjutnya aku juga mau bahas tentang why we tend to overgive in relationship. Kenapa kita sering banget jadi overgiving di dalam relationship? Kenapa kita rela capek asal hubungan itu tetap ada? Why? Kenapa? Ya, semangat semua. I know yang mungkin lagi in relationship ngerasa ini, coba kalian pikirin juga baik-baik. Aku nggak minta kalian untuk putus, maybe just talk about it with your partner, mungkin ngobrol sama partner kalian gimana, apa yang menjadi keganjalan di hati kalian itu. Nah, I hope ya semua, uh, kalau hubungan itu berhenti atau hubungan itu berlanjut, itu akan jadi pilihan yang baik untuk kalian juga ya. And there is little growth notes for today. Gentle lessons, small stories, steady growth. Cinta yang sehat itu gak akan bikin kamu takut. Kayak aku tadi bilang ya, kayak Mimo tadi bilang, cinta, relationship, good relationship, healthy relationship gak akan bikin kalian sesak nafas setiap hari. Ya, sama kalian harus jadi diri sendiri ya. Jangan jadi versi yang diterima sama orang lain, tapi harus jadi diri sendiri. Harusnya ya. Ya, see you di video berikutnya. Bye-bye.